Salam olahraga, Sportif salam olahraga. Jaya. Kali ini kita kedatangan narasumber ya. Narasumber yang dalam 20 tahun terakhir cabornya ini lumbung emas bagi Sumatera Utara. Selamat sore Ketua Darsen, Song. Selamat sore. Ini Song ini maksudnya penyanyi. Marga. 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 Songnya penyanyi. Ya. Gimana Ketua Darsen? Baik. Makin dekat PON ini kan. Ya, pasti makin waspada. Makin waspada ya. Dan konsentrasi lah. Konsentrasi. Ketua Darsen ini udah berapa periode nih jadi Ketua Pemprov WI Sumut? Untuk Wusu Sumut saya ini periode kedua. Periode kedua ya. Sebelumnya Saya sebelumnya juga sering jadi manajer ya kalau saya. Sering jadi manajer. Kalau terlibat di Wusu sejak PON Palembang lah. 2004 ya. 2004 ya, sejak PON Palembang selalu diberi kepercayaan oleh Pak Supandi, Master ya. Master Supandi Kusuma kepada saya untuk sebagai tim manajer sejak PON Palembang, Kaltim, Riau, Jawa Barat. Jawa Barat belum ketua Pemprov tuh. Saya Jawa Barat 2016. 2016 belum. Belum ya. Nah, untuk ketua Medan waktu itu. Oh, ketua Medan manajer Ya. cabur wusu Sumut ya. Ya. Terus kan gini nih, ini santai-santai loh nih. Kita tahu nih kan Ketua Darsen bakal menghadapi tugas berat. Pertama, menyiapkan atlet untuk kembali menjadi andalan kontingen Sumut. Dan yang kedua, untuk menyiapkan sukses penyelenggaraan. Nah, ini kan Ketua Darsen ini kan menggantikan Master Supandi Kusuma tuh macam mana rasanya tuh? Kan kita tahu sendiri lah Master macam mana apanya care-nya terhadap usu ya. Ya sebenarnya boleh dikatakan ya karena diminta ditugasin untuk membantu menjabat sebagai ketua umum untuk cabang olahraga wusu di Sumatera Utara. Ya amanah yang diberikan itu saya berusaha untuk menjalankan dengan sebaik mungkin dan syukur alhamdulillah selama saya sebagai ketua umum mendapat dukungan, bantuan, segala-galanya dari teman-teman lah, dari banyak teman yang selalu memberikan dukungan sehingga saya mampu menjalankan organisasi ini. Dan tak terasa ini juga sudah periode kedua ya, setengahnya periode kedua. Sampai 2025 atau 26 ya. Oh, akhir periodisasinya ya. Terus ketua saya lihat di apa nih? Ketua waktu di posko publikasi PON kerjasama Siwo dengan Dispora kan waktu itu expose target 5 medali emas, ya kan? Tapi saya lihat hasil verifikasi KONI jadi 10 emas. Saya ini heran ya. Waktu di posko itu kan totalnya kan 176 medali emas. Tapi di verifikasi KONI nggak nyampe 100 medali emas. Cuma kok khusus wusu malah ditingkatkan dari target yang ketua bilang 5 menjadi 10. Coba nanti apanya nih? Ya, jadi sebenarnya juga pada PON-PON sebelumnya kami selalu memasang target di 5 medali emas dan selalu kami bisa melampaui target itu gitu loh. Ya begitu juga pada PON kali ini ya sejak awal kalau kami selalu ditanya media ya kami mengatakan target kami 5 medali emas dan kami optimis. Ya kami optimis akan lebih dari pencapaian 5 medali emas tersebut gitu loh. Jadi bisa 10 hasil verifikasi 10 emas tuh? Mudah-mudahan karena mungkin punya beberapa KONI menulis angka tersebut juga pasti ada didasari dengan kajian dan alasannya ya. Di mana prestasi-prestasi atlet kami di beberapa tahun terakhir mungkin itu menjadi salah satu acuan untuk mengatakan wusu bisa dapat 10 medali. Tapi ya kami menanggapin bahwa kami akan berjuang maksimal
untuk mencapai target tersebut sehingga Sumut selain sukses tuan rumah juga akan Sukses menjadi prestasi. sukses prestasi gitu loh. Berapa nomor pertandingan nanti Ketua PON 2024 di USU? Taulu berapa, di Sanda Wushu, berapa gitu? Taulu Sanda 11 nomor ya. 11 nomor ya. Sanda 11 nomor, Taulu 8 ya. Ya. Kemudian ada Wing Chun lagi. Wing Chun tambahan ya. Ya, Wing Chun tambahan. Saya lihat di Apekon itu kayaknya 5 di Taulu, 5 di Sandra. Target kita ya, target yang dihitung hasil ya. verifikasi KONI. Iya, iya. Sepertinya mudah-mudahan kami bisa mencapai itu. Atlet kita yang masuk program Platna KONI ada berapa orang, Bu? Dan berapa lapis Kalau dia? atlet kami secara keseluruhan yang ada di Peladah kali ini untuk Taulu kami ada 12 ya, Sanda 11 berarti 23 dan Wing Chun 4 berarti 27. 27 ya. Ya, jadi 27 atlet ini dengan para pelatih 8 orang. Dan saya lihat yang level 1 ada 6 ya. Yes. Saya ini menarik juga nih Ketua. Kalau PON-PON sebelumnya kan kita punya atlet mendunia ya dari nomor Taulu ya. Ada Inswelko, Niza Zwita ya kan. Tapi kalau sekarang saya lihat sepertinya bergeser dari nomor Taulu ke Sanda kita kayak Enggak, Taulu masih ada si Haris Horatius. Haris ya. Ya. Sama Nicholas ya. Iya, enggak. Haris dan Nicholas itu atlet Taulu pelatnas ya. Tapi untuk Haris kan juga juara dunia. Iya. Juara dunia waktu 2 tahun lalu ya. Dan juga menjadi atlet yang meraih medali Asian Games pada saat itu. Dan ini bisa 2 emas dia nih Ketua ya, karena dipecah kan. Iya. Nomor Taiji Kwan dan Taiji Zian ya. Itu Nicholas. Itu Nicholas ya. Ya. Jadi Haris juga pecah 2 nomor gitu loh. Oh berarti ini kajian KONI itu mungkin. Mungkin. Jadi ya KONI berharap Nicholas bisa dapat 2, si Haris dapat 2 gitu loh. Gitu ya. Nah. Saya juga lihat statistik kayaknya medali emas wushu ini sangat fluktuatif dari PON ke PON ya. Pertama kita Sumatera Selatan 2004 waktu itu 6 emas ya. Kemudian di Kaltim 2008 9 emas. Masuk ke Riau 2012 5 emas. Jabar yang sarangnya wushu juga bisa 9 emas kita 2016. Benar. Kemudian di Papua 5 emas. Itu macam mana tuh Ketua? Kok bisa apa pemecahan nomor tadi nih? Enggak, waktu itu nomor itu belum ada pemecahan. Baru kali ini pemecahan. Pemecahan ya? Iya. Jadi kok bisa sangat luar biasa gitu kita 9 emas di Kaltim dan Jabar itu? Ya, sejak Kaltim ya. Jadi kalau dulu di Palembang konsentrasi kami masih di Taulu. Nah, sejak Kaltim kami Wushu Sumut sudah bisa berbicara di pentas Wushu Sanda. Tarung ya. Tarung ya. Jadi makanya sejak Kalimantan, Riau, Jawa Barat sampai ke Papua pun bahkan PON yang terakhir yang Papua itu juga dominasi kami sudah lebih bergeser ke Sanda. Itu ya tadi. Gitu. Ya. Membangun atlet ini Ketua, mana lebih praktis ya, lebih cepat hasilnya atlet Taulu atau atlet Sudah Sanda? pasti Sanda. Sanda ya, yang Sudah tarung ya. Sanda tarung. Apalagi saya selalu suka mengemukakan bahwa Sumatera Utara, mungkin semua orang tahu Sumatera Utara adalah lumbungnya para atlet untuk bela diri ya. Untuk bela diri. Dan saya melihat cara bermain olahraga wushu Sanda ini ya sangat sesuai dengan karakter dan semangat masyarakat Sumatera Utara. Ya. Kalau Taulu halus dia Ketua ya. Iya, sehingga saya selalu mengatakan wushu Sanda ini olahraganya Sumatera Utara. Iya. Terus kalau tadi kan lebih praktis berarti atlet Sanda itu tarung ya. Membangun atlet Taulu itu mahal nggak tuh? Karena kalau saya lihat gerakan si Lin Suelu Niza itu kan kayak di film-film kalau tadi balik lagi ya, kalau wushu Sanda itu ya
kita kalau kita tanganin dengan serius ya 1 tahun sampai 2 tahun ya dengan serius, dan apalagi si atlet punya basic bela diri ya, basic bela diri itu bisa berhasil. Ya, 2 tahun udah bisa ya? udah bisa ya, tapi ditangani dengan baik. Gitu continue loh. betul ya. Dengan terprogram, konsisten, dan si anak juga punya dasar bela diri dan mendapat pelatihan yang bagus, itu udah bisa jadi. Udah jadi. Gitu Kalau loh. Kalau taulu panjang. Kalau kajian saya minimal 7 tahun. 7 tahun itu pun si anak itu harus dari usia SMP lah, gitu loh. Paling lambat, paling telat usia SMP. Ya, bahkan akan lebih bagus kalau dia dari SD kelas ya? 5, kelas 4, kelas 6. Dan biayanya lebih besar tuh Ketua ya? Pasti, dan panjang pembinaannya. Kemudian udah panjang, event kejuarannya sedikit ya. Mungkin karena kami di Medan ya, kalau di Pulau Jawa ya karena transportnya itu tidak begitu mahal, nggak usah naik kereta, nggak usah naik pesawat terbang, sehingga di Jakarta sampai Surabaya itu banyak event-event taulu, sehingga anak-anak taulu di Jawa sekarang itu banyak kegiatan yang bisa mereka ikutin. Berarti untuk menyikapin itu berarti kan kekurangan kita gitu ya. Benar. Kita kekurangan kompetisi di sini, menyikapinya gimana gitu? Sebenarnya kita juga karena kurang terbatasnya Pengcap yang membina taulu, otomatis kompetisi juga kurang ya. Nah, tapi sebenarnya faktor kekurangan itu juga didasari oleh faktor kepelatihan. Jadi kami susah mendapatkan pelatih taulu yang full time gitu loh, karena harus ada pelatih dulu baru bisa menghasilkan atlet yang bagus. Kembali lagi kita nih Ketua, ke target 10 emas tadi yang diharapkan KONI lah ya Ketua. Saya belum dibebankan ya, diharapkan KONI. Itu kalau dari nomor sanda nih, saya lihat ada 3 nih di level 1 itu target emas tuh Ketua ya? Sebenarnya kalau kami mengatakan bahwa di sanda itu semua punya peluang. Semua punya peluang. Ya, walaupun cuma 3 yang level 1? Yes. Ya, dan yang paling sebenarnya level 1 itu 3 orang itu kan acuan pada prestasi PON terdahulu. Papua ya. Ya, jadi itu dijadikan satu acuan, dan kalau kami melihat perkembangan dan hasil latihan 11 kami itu punya peluang yang sama. Termasuk Hairi Brahmana. Ya, semua. LB Brahmana itu bersaudara ya? Enggak. Itu Brahmana. Ya. Itu besar juga kans emasnya itu Ketua? Harusnya besar ya. Dan hari itu kan baru saja pulang dari Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN, POM ASEAN yang di Surabaya. Yang kemarin ya? Ya, dan dia mendapat medali emas. Dia emas ya? Kemudian si Freddy Sinagan yang level 3? Ya, juga termasuk tidak jauh berbeda dengan atlet yang udah senior lah. Jadi kami nggak bisa mengatakan 11 itu siapa yang potensi, tapi kami berani mengatakan, kami katakan semua itu punya kans medali ya? Kans yang sama besar, tinggal bagaimana siapa yang melakukan persiapan lebih baik dan konsentrasi yang bagus di saat pertandingan nantinya. Kemudian untuk tryout dan training camp ada rencana nih kita Ketua? Ya, sebenarnya dari awal kan kami juga bagian daripada program pembinaan melalui KONI ya, Sumatera Utara, dan kami ya dapat informasi bahwa untuk menuju PON kali ini anggaran yang ada itu tidak termasuk di dalam anggaran uji coba dan training camp. Ya. Berarti? Jadi, nah, karena itu sedangkan kami merasakan ini sangat diperlukan, sehingga ya kami mencoba mencari dari lingkaran kita yang selalu mendukung ya, dari para dewan kehormatan ya, donatur lah gitu ya, untuk mencari supaya bisa membantu keberangkatan atlet terkhusus Wusu Sanda ke China. Itu kapan Ketua? Rencananya sih akhir bulan Juli ya. Jadi selama 20 hari ya. 3 minggu. 3 minggu, sehingga kembali itu di minggu keempat bulan Agustus. Kenapa ke China Ketua? Apa keistimewaannya? Ya, karena Wusu itu kan asal mulanya dari China.
Oh, asal Jadi di sana itu ya China boleh dikatakan mendominasi wushu dunia. ya. Sehingga di sana banyak pelatih yang berkompeten untuk melakukan pembinaan menuju target yang kita harapkan. Tapi selama ini kita pakai pelatih Cina juga, Ketua ya? Kalau untuk wushu taolu saat ini untuk nomor Tai Chi kami ada pelatih asing dari China China ya? yang sudah beberapa bulan ya konsentrasinya juga untuk PON gitu loh. Ini Tapi kalau wushu Sanda untuk beberapa tahun terakhir ini tidak. Tapi pada PON-PON yang lalu selalu kami pakai pelatih asing dan selalu juga melakukan training camp ke China sebelum turun ke PON. Ini kalau Nicholas Harris ini udah jelas lah gitu, karena atlet nasional ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi Bisa mereka dua emas tuh ya. tapi kan mereka juga terus berlatih ya untuk sisa 2 bulan ini. Mereka di Padepokan Pelaju atau di Jakarta sekarang? Kalau si Nicholas di Medan, karena pelatih Tai Chi-nya itu dari China itu di Medan. Ada di Medan ya. Kalau Nicholas itu saat ini berlatih di Jakarta. Ya. Karena memang sejak pelaknasan aktivitas dia banyak di Jakarta. Dan padinya kan dia nggak pulang ini kan menunggu program pelatnas 2024 gitu. Jadi artinya kondisi dia di Jakarta tapi juga sedang melakukan pemusatan latihan yang terprogram untuk menuju PON nantinya. Nah, ini harapan ketua ini supaya target 10 emas ini bisa tercapai apa buat KONI juga pemerintah ketua? Sebenarnya ya kami gini, saya sebenarnya dari satu sisi saya memahami kondisi pemerintah dan kondisi KONI, apalagi kalau KONI ini kan dan pemerintah lah ya, untuk PON kali ini kan begitu banyak cabang olahraga yang diikutin oleh atlet tuan rumah, sehingga KONI itu juga punya tanggung jawab untuk memperhatikan semuanya gitu loh. Dan sedangkan untuk memperhatikan semuanya itu kan besar ya, dan anggaran yang tersedia itu kan terbatas. Jadi kami ya sangat pahamin itu ya, cuman ya kami harus siap-siap lah bahwa gimana caranya supaya atlet kita bisa berprestasi gitu loh. Ya pasti program yang kami susun itu walaupun dukungan dan bantuan itu tidak maksimal, tapi tidak boleh mengendorkan kami untuk melakukan persiapan. Maju terus ketua ya? Harus gitu loh, harus. Itu tadi kan ketua kan kita bicara WI Sumut sebagai bagian dari kontingen ya, khususnya cabur andalan Sumatera Utara untuk mendulang emas. Ketua juga kan harus menyiapkan panitia pelaksana perangkat pertandingan itu progresnya macam mana ketua? Saya rasa karena kami juga sudah beberapa kali wushu Sumatera Utara menjadi tuan rumah untuk perhelatan kegiatan wushu nasional sehingga kami tidak begitu mengkhawatirkan mengenai teman-teman yang akan terbentuk di dalam panitia cabur. Jadi itu tidak begitu hal yang serius lah. Kalau peralatan ketua? Ya peralatan juga kami juga sedang menunggu lah ya, menunggu, tapi ya karena kami memang serius dan mencintai dunia olahraga wushu ya, sehingga ya mungkin kita nunggu, kalau nggak ada kita nggak latihan, ya pasti kami dengan segala yang ada ya kami terus melakukan persiapan dan optimis untuk mencapai target yang diharapkan. Itu kita nanti nggak jadi di apa ya, di Martial Art Arena itu nggak jadi. Kita wushu di GSG, Gedung Serbaguna Pemprov Su, yang dipancing. Oh yang dipancing yang besar tuh ya? Itu kapasitas penonton berapa tuh ketua? Wah itu kapasitas penonton kalau dia kan separuh dipakai ya? Iya separuh dipakai dan kemarin waktu 2023 kan Kejurnas juga di sana. Oh di sana ya? Ya jadi dari sisi gedung saya rasa GSG itu sangat bagus, layak dan tidak memalukan lah. Iya, iya. Itu nanti penonton bayar atau gratis? Oh kalau itu kan kebijakan kembali ke panitia PB PON. Oh PB PON ya? Panitia PB. Ya karena kan saya yakin wushu ini karena banyak bintang ya, bakal menjedot penonton ketua kan? Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kemudian ini kan sebagai panitia pelaksana kan bagian dari PB PON. Harapan ketua lah terhadap PB PON supaya
sukses penyelenggaraan cabur wusu. Pasti. Jadi ya saya sebagai warga Sumatera Utara yang sejak kecil mengenal PON, ya bahkan memahami bahwa sebelum-sebelumnya kapanlah Sumut kebagian tuan rumah setelah PON ketiga. 71 tahun lalu. Yes, dan ini terjawab bahwa 2024 ini Sumut akan sebagai tuan rumah. Tentunya sebagai warga Sumatera Utara, kemudian sebagai bagian dari insan olahraga, pasti punya pemahaman dan semangat yang luar biasa untuk menyambut PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut ini gitu. Jadi ya tentunya kalau di kerjaan kami ya kami berusaha di cabang wusu ya kebetulan panitianya juga tanggung jawab kami ya. Jadi panitia wusu juga berusaha untuk melakukan menyiapkan kepanitiaan yang berkualitas yang baik sehingga cabur wusu di PON 21 2024 ini dapat berjalan dengan baik, mulus, tanpa adanya hal yang tidak diinginkan. Dan juga sebagai bagian daripada Pengprov yang menyiapkan tim, ya tentunya juga kami harus setidaknya minimal sama, bahkan kalau bisa melebihi dari hasil-hasil capaian di saat kami sebagai peserta di daerah. Di Kaltim dan di daerah Riau, orang, Mas, ya? kami pun udah bisa masak di daerah sendiri, kami nggak dapat gitu loh. Jadi, tapi untuk mendapat prestasi dan keberhasilan itu ya tentunya kami sendiri juga harus melakukan persiapan yang serius. Dan itu sudah berjalan gitu ya? Sudah, sejak pulang dari PON Papua 2021 bulan November ya, Oktober atau November ya. Setelahnya itu 1-2 bulan off, Januarinya 2022 kami sudah melakukan pelakda gitu loh. Dan kabarnya pelapis junior pun sudah luar biasa nih gitu, baru dari Kejurnas ya? Iya, kalau untuk junior ya wusu sanda kami oke lah gitu loh ya. Ya sebenarnya wusu sanda itu juga buah dari konsistensi pengurus WI Sumatera Utara di dalam mengadakan kejuaraan-kejuaraan di dalam setiap tahun. Jadi event. Jadi kalau misalnya hanya mengharapkan satu event, ya nggak mungkin kita bisa menemukan banyak atlet gitu loh. Oh, jadi, berarti kejuaraan kita udah memang berlapis juga gitu. Ada kalau di lokal ya, kalau kejuaraan wusu sanda itu saya selalu menargetkan 2-3 bentuk kejuaraan setiap tahun. Senior maupun kelompok usia. Maupun junior. Iya, makasih Ketua ya. Menyempatkan waktunya hadir di program Road to PON Waspada TV bekerjasama dengan PB PON Wilayah Sumut. Semoga sukses Ketua, melebihi target 10 medali emas. Karena nih wusu nih memang saya lihat di tabulasi KONI lain sendiri. Cuma wusu yang ditambah dua kali lipat daripada target yang diekspos di posko publikasi. Dan saya yakin kajiannya KONI karena sana kan banyak profesor. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan tercapai kita. Sukses selalu Ketua. Makasih. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Satu juara.